Item berikut yang akan kami lelang adalah sebuah batu. Namun ini bukan batu biasa, tidak bisa dihancurkan dengan kapak. Sangat aneh. Lelang ini hanya bagi yang berjodoh. Arga awal 1 juta. Batu. Batu acak ini juga bisa dilelang. Mungkin batu ini punya sesuatu yang aneh? Ini adalah Hey Lennon. Kamu baik-baik saja? saya baik-baik saja, meski buram. Tapi di dalam batu ini, jangan-jangan dia. Hei, apa kalian di pelelangan sudah gila uang? Ini cuma batu biasa, katanya tak bisa dipotong atau dipecahkan. Omongannya terdengar hebat, tapi tetap saja itu batu biasa. Betul. Batu sekeras apapun. Tetap batu. Sejuta, hanya orang bodoh yang minawar. Bawa pergi. Bawa pergi. Sejuta. Aku beli batu ini. Sejuta sekali. Lin An, ngapain? Ini batu rusak, tawar 1 juta, gila. Nona Shen, percayalah padaku. Batu ini ada yang aneh. Pasti, Dek, Sejuta nggak rugi. ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Ah? Ini kan cuma batu rusak. Shin Xingyao. Keluarga Shen kamu benar-benar sudah jatuh sekarang. Sampai-sampai penjaga keamanan aja yang bantu pasang tawaran. 1 juta 2 kali. Lennon. Awalnya aku mau bawa kamu lihat-lihat saja, nggak nyangka kamu impulsif. Anggap 1 juta ini buat kasih kamu pelajaran. Pelajaran, aku kasih tahu kamu. Batu ini pasti nilainya lebih dari itu. 1 juta 3 kali. Ada yang mau menawar lagi? Kalau tidak, benda ini jadi milik Satpam keluarga Shen. Siapa mau rebutan barang sama Satpam? Casey dia. Iya, benar. 1 juta terjual. Kalian ini tidak tahu nilai barang berharga. Pinjamkan palu padaku. Hari ini, akan kutunjukkan kepada kalian, dalam batu ini. Sebenarnya apa isinya? Baiklah. Ini, apa yang terjadi? Kenapa batu ini malah bersinar? Jangan-jangan. Ini benar-benar harta. Tidak mungkin. Batu ini tidak memiliki sedikit pun energi. Bagaimana? Bagaimana mungkin ini adalah senjata magis? Apakah dia benar-benar seorang yang kuat? Batu ini. Benar-benar harta karun. Tapi bagaimana Lin An menemukannya? Sepertinya aku tidak salah tebak. Hei, lihat itu, cahayanya hilang hahaha setelah lama, ternyata cuma batu rusak. Ada gunanya, lihatlah. Iya, benar. Sungguh mengejutkan. Aku pikir dia beruntung lagi dapat harta karun. Ternyata cuma batu yang bisa bersinar. Tidak mungkin. Keluarlah. Aduh, Lin An, cepat bawa batumu, pergi. jangan malu-maluin di sini. Cuma sepotong batu rusak yang bisa bersinar. Hanya kamu yang anggap itu harta. Lennon tidak gigih. 1 juta ini. Keluarga Shen bisa bayar, ayo. Memang orang biasa. Sepertinya, Yang menghancurkan tanda jiwaku. pasti orang di belakangnya. Barang lelang berikutnya adalah Menara Keberuntungan. Penting untuk membawa keberuntungan ke rumah. Harga mulai 50 juta. Ini adalah menara pengunci jiwa. Hahaha. Benar-benar menara penjara jiwa.
Xiao Kun, kemenakan yang bijak. Bantu aku memenangkan harta ini. Menara Wenchang, Benda Bijaksana, Yu. Menguasai keluarga Shen. Baik. Aku mau harta ini. 50 juta. 60 juta. Menara ini benar-benar benda yang bagus. Usir roh jahat, keberuntungan berlipat. Begini, keluarga Liu saya harus mendapatkannya. 80 juta. Menara Pasti untuk Kelo Agakia. Yesus datang pun tak bisa ikut campur. 80 juta, tidak, ini hanya 80 juta, ini tidak. 80 juta untuk pertama kalinya. Guru, tenang saja. Menara ini akan segera menjadi milik Anda, itu sudah ada di tangan kita. 80 juta untuk kedua kalinya. Menara Pengganti Jiwa ini adalah harta Lao Jun. Sekarang jimat sudah keluar. Monster raksasa di dalam pasti sudah hancur. Kalau aku dapatkan harta ini, mungkin aku bisa jadi dewa tertinggi. 80 juta 3 kali, deal. Aku tawar 1 miliar untuk menara ini. Apa? 1 miliar, 1 miliar. Hei, kalian semua dengarkan. Penjaga kecil ini tawar 1 miliar, dia berani tawar 1 miliar. Linen. Mau mati. Kamu cuma satpam berani lawan aku rebut barang. Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya. Diam saja kamu. Aku ini sedang selamatkan nyawamu, siapa foto menara ini mati. Siapa foto siapa mati. Ini. Ngomong ngaco. Ini benda berharga, menara Wenchang punya makna mendalam. Xiao Kun, keponakan, jangan tertipu oleh anak ini. Semua ini adalah triknya untuk dapatkan barang berharga ini. Dengar, Lin An, Master sudah bilang. Barang ini tidak ada masalah. Kamu cuma satpam, sok jadi bos apa? Berani-beraninya merebut dari keluarga Kiao. Kamu benar-benar bosan hidup ya? 150 juta. 150 juta. Menara Wenchang mengumpulkan kebajikan. Aku berkata semuanya benar. Menara ini disebut menara pengunci jiwa karena terkunci satu monster besar. Jika monster dilepaskan kalian akan mati. Aku mencoba menyelamatkan hidup. Wah, kamu benar-benar pintar mengarang, menara terkunci. Kamu lihat itu, bersinar dan penuh keberuntungan, mustahil ada monster di dalamnya. Itu karena gak punya mata tajam. Dengan sentuhan kekuatan, akan membebaskan monster besar. Saat itu, kalian semua akan mati. Omong kosong. Walaupun ada monster besar, bukankah masih ada guru sihir hitam? Monster besar atau kecil. Semuanya. Bisa dihancurkan seketika. Linen. Jangan banyak bicara. Putar cerita. Menara ini pasti milik keluarga Xiao. Cepat jatuhkan palu. 1,5 miliar untuk kedua kalinya. Ketika saatnya tiba, dunia manusia ini Mungkin akan menghadapi bencana besar. 1,5 miliar untuk ketiga kalinya. Meski Kiao Xiaokun harus mati. Tidak bisa biarkan dia Melepaskan rak. menyiksa dunia. Aku keluar. Linen Jangan Tawar Menara ini tidak berharga. Tuan Shen, 1,5 miliar. 1,5 miliar. Selesai. Linen. Bersaing denganku. Kau bahkan tidak pantas mendapatkan Mendengus. guru abadi, kemarilah. Haha, pagoda yang kamu minta. Tepat di sini. Pagoda Wenchang mendatangkan kebajikan, kemakmuran. Sama sekali tidak ada aura iblis. Tampaknya monster raksasa di sini telah dimurnikan. Hahaha. Tidak boleh. Di dalam sini ada makhluk raksasa. Kalau keluar, pasti akan membawa bencana besar ke dunia. Diamlah. Cuma satpam, apa yang kamu tahu? Guru sapu hitam di sini, tidak biarkan raksasa itu buat onar. Lin An, jangan bicara. Kalau Kiao Xiaokun memanggil orang itu guru, dia punya kemampuan. Jangan pamer di depannya. Pamer aneh. Benar. Di depanku. Kamu jangan pamer lagi. Kamu benar. Menara ini memang bernama Menara Pengunci Jiwa. Tapi sekarang menara ini tidak ada aura iblis. Tampaknya raksasa iblis di dalamnya sudah lama disucikan. Hahaha sekarang. Menara ini hanya sebuah benda biasa saja disucikan. Belum tentu begitu. Mungkin saja karena tingkatmu tidak cukup merasakan aura iblis. Jika kamu mengaktifkan kekuatan sihir, melepaskan raksasa iblis pasti membawa bencana besar bagi dunia. Diam kamu.
Kamu hanyalah orang biasa. Yang bilang kekuatan sihirku tidak cukup, baiklah, hari ini aku akan membuka matamu. Lihatlah. Benarkah itu kamu? Atau kamu salah? Oh pergi. Benar. Benar-benar ada jin raksasa. Seribu tahun sudah. 1000 tahun. Akhirnya aku keluar. Aku akan menghisap semuanya. Hahaha. Jin raksasa, benar-benar ada jin raksasa, kita tamat. Kenapa panik? Ada dewa sapu hitam di sini. Raksasa besar itu HMPH, benar sekali, raksasa sapi. Kau sudah disegel ribuan tahun, sudah semua berakhir. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Sihir rahasia sapu hitam. Ah. Pergi. Tidak. Hahaha, aku adalah Dewa Agung. Kau peri rendah yang tak terkenal, ingin melukaiku. Mari. Ah. Ah. bagaimana ini bisa terjadi? Guru tidak bisa melukai iblis sapi ini. Ah. Tuan iblis sapi, tolong ampuni saya yang memotret menara pengurung jiwa dan membebaskan Anda. Tolong ampuni saya. Ampunilah saya. Benar, Tuan Iblis Sapi, mohon ampuni kami. Lena maafkan aku tidak tahu semua yang kau katakan itu benar. Sekarang kita harus apa? Sampai saat ini, Hanya bisa berjuang saja. Monster sapi. Lihat siapa aku. Linen. Satpam sialan, ngapain di sini? Tuan monster sapi, para dewa tidak bisa mengalahkan dia, kalau bikin dia marah. Mari Seratus Kali. Lin An, kenapa kamu belum cepat berlutut minta maaf? Kamu apakah ingin membahayakan kita juga? Benar-benar sekelompok pengecut. Langit ke-9 terima perintah penyelamatan, semua dewa dan bintang tahu namaku. Aku adalah Raja kelima di gerbang selatan surga. Aku adalah Raja kelima di gerbang selatan surga. Gerbang selatan surga. Raja kelima. Kamu bilang kamu adalah. Raja kelima di gerbang selatan surga. Bagaimana mungkin? Lin An, kamu jadi satpam, jadi gila. Aku dengar di gerbang langit selatan ada 4 raja langit, pernah dengar raja langit kelima? Benar sekali. Aku cuma dengar nama 4 Raja Langit. Raja Langit kelima, apa itu? Lin An. Kamu satpam. Mengganggu dewa sapi sudah cukup buruk. Kamu malah berpura-pura jadi dewa, kamu benar-benar gila. Satpam. Saya meski hanya satpam tetap bisa menjaga banyak orang tetap aman, dan tidak akan berlutut kepada sapi iblis ini. Gila? Kamu. Benar-benar gila? Kamu bahkan berani melawan Tuan Sapi. Shin Xingyao. Dari mana dapatkan satpam? Benar-benar orang gila. Sekarang masih berani bicara ngawur di sini. Mau membahayakan semua orang. Lin An, saya tahu kamu punya kemampuan, tapi mengaku Raja kelima gerbang selatan terlalu palsu, tidak ada yang percaya. Benar, kalau kamu mau pura-pura. Pura-puralah yang lebih meyakinkan. Kamu bilang kamu Raja kelima gerbang langit. Ayo tunjukkan kekuatanmu. kalahkan Tuan Iblis Sapi. Kalau kamu bisa, aku akan sujud padamu. Baik, sujudlah padaku. Lihat baik-baik. Kekuatan langit. Penakluk 3 dunia. Ini. Apakah dia benar-benar Raja kelima gerbang langit selatan? Langit dan bumi membasmi iblis 3 dunia. Ilmu sihir, Master Abadi, bisa ilmu sihir. Jangan-jangan dia Raja Surga kelima dari gerbang selatan? Apakah Lin An Raja surga kelima dari gerbang selatan? Bagus, kita selamat. Pergi.
Ada apa ini? Aku bisa memanggil kekuatan Dewa Bintang, kenapa tidak bisa menyakitimu? Raja surga kelima dari gerbang selatan. Belum pernah dengar. Hanya beruntung dapat kesempatan. Belajar ilmu dari dewa kecil, ingin nenek moyang membasmi jin. Sungguh lucu. Hahaha, mengejutkanku. Hampir saya aku. Kamu memang pintar. Lin An, kamu cuma seorang satpam biasa, tidak punya surat perintah dari kekaisaran, tidak ada dekret resmi, dan tidak ada upacara penobatan. Kamu berani menyebut dirimu sebagai Raja kelima gerbang surga selatan. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Tuan Niu Yao. Cepat! Surat perintah kekaisaran, dekret resmi, kaisar tidak memberiku apapun, ini benar-benar menjebakku. Sepertinya. Harus ambil risiko kali ini. Lenin, Sudah sampai saat kamu bawa batu rusakmu itu untuk apa? pakai batu untuk bunuh Tuan Sapi Iblis? Kamu benar-benar bermimpi. Benar, Lin An. Cepat minta maaf ke Tuan Sapi Iblis. Mungkin dia masih mau ampuni hidupmu. Kakak monyet. Kakak monyet. Kakak monyet. Kakak monyet. Hebat sekali kamu. Gunung 5 elemen tak bisa tahan kamu, muncul San Wukong. Tidak, tidak, tidak. Apa Lin An sudah gila? Tuan Sapi Iblis masih di sini, dia malah mulai nyanyi. Main tipu-tipu, cuma buang-buang waktu. Nak, berhenti nyanyi. Lagu ini takkan selamatkan nyawamu. Terima nasibmu. Berguling 80.000 mil, tunjukkan kekuatan, hingga bumi bergetar. Apakah ini? Apa yang terjadi? Batu miliknya bercahaya lagi, bisa mengalahkan Tuan Iblis Sapi. Apa sebenarnya harta ini? Ini ternyata benar-benar berguna. Namamu dikenal luas, ceritamu diceritakan banyak orang, tongkatmu bersinar mengusir kejahatan. Hehehe, nak, lagu yang bagus. Aku, San Wukong, akan membantumu. Nak, lagu yang bagus. Aku, San Wukong, akan membantumu. Adik, jangan serang kakakmu. Oh, ternyata kamu, sapi tua. Kenapa tidak tinggal di gunung api? Mengapa keluar untuk mengganggu manusia? Sapi tua dulu terkena jebakan. Diikat di menara pengunci jiwa di surga. Hari ini baru dibebaskan, dan bersiap untuk minta keadilan di surga. Orang-orang ini, aku hanya menakut-nakuti mereka. Pergi ke Kayangan minta penjelasan. Saya Tuan Kong berpengalaman. Ayo pergi. Saya, Tuan San akan pergi bersamamu. Tuan Besar, tunggu aku. Aku juga ingin bertanya tentang perintah khusus dan dekret kerajaan. Dewa Banteng Besar. Ya. Di mana Dewa Banteng Besar? Kemana dia? Hehehe, Dewa Banteng. Dewa Banteng sudah tidak ada. Hahaha, akhirnya kita tidak perlu mati. Hahaha, Lin An. Di mana kamu Lin and mengapa juga tidak kalahkan? Anak itu pasti menyanyi menghina Dewa Banteng Besar. Dan kena pukul hingga lenyap. Lin. Apa kamu benar-benar sudah mati? Yudi tua, cepat datang tuang aku minuman. Aduh. Wang kelima milikku, ya ampun. Tempat ini baru beberapa hari tenang. Kenapa kamu membawa dua orang itu lagi ke sini? Tidak. Yang mulia, Jangan salahkan orang baik, aku melakukannya untuk menyelidiki kasus hilangnya harta di surga. Jadi secara tidak sengaja aku melepaskan iblis sapi. Sedangkan lahirnya Raja Monyet. Itu semua salahmu. Salahku. Kamu bilang aku, Raja kelima gerbang selatan langit, tanpa surat perintah emas, tanpa dekret, tanpa upacara penobatan, kekuatanku memang gak cukup. Kalau bisa kalahkan iblis sapi, apa aku masih perlu sang dewa? Ah, benar juga. Apakah aku lupa memberi kamu upacara penobatan?
akan memberitahu penjaga bintang di Cloud City. Siapkan upacara untuk Raja Kelima Gerbang Selatan Langit. Beri kamu surat perintah emas. Terima kasih Kaisar Giok, saya mohon diri. Bro. Ini. Itu. Yang mulia Kaisar Giok, Anda masih ada urusan. Aduh. Saudaraku Lin An, tas yang kau buat lusa itu. Memang berguna sekali. Tapi aku. Kamu. Apa? Tidak. Seorang teman saya setelah memakai tas Ling Qiankun. Selalu merasa pinggang dan kaki sakit, tidak bersemangat. Seperti tubuhnya kosong. Ingin tanya, ada lagi tidak? Itu. Seorang teman kamu sakit pinggang dan kaki, tidak bersemangat, merasa tubuh kosong. Eier. Ada, Bung ada. Serious. Ini namanya Wei. Wei. Jingtian Wei di Zhaohua dan lawan Jingtian Wei di Zhaohua dan. Jingtian Wei di Zhaohua den. Nama yang sangat kuat Lin An saudara. Cara pakainya gimana nih? Kegunaannya tak bisa dijelaskan. Minum 30 menit sebelumnya. Hasilnya nanti terlihat. Sebelumnya. 30 menit. Hasilnya akan terlihat. Mohon serahkan ini kepada teman Anda. Jika hasilnya bagus, datanglah lagi padaku. Wah, saudara Raja Muda, sungguh pantas jadi pengaman. Memang luar biasa hebat, Hehe, hehe. ini. Kembalilah dulu, siapkan acara Raja Kelima. Ayo, pergi aja. Ya, Kau bilang apa? Lin An meninggal. Itu tidak mungkin. Maaf, kakak ipar. Semua salahku. Seharusnya bantu Lin An ambil gambar menara itu jadi Tidak akan keluar. Lin An tidak akan. Xing Yao. Kamu jangan terlalu sedih. Lin An punya banyak cara. Pasti akan baik-baik saja. Kirim orang untuk cari lagi. Baik. Lin An. Ada tikus. Lin An. Pasti kamu akan baik-baik saja kan? Lin An. Lin An. Nona Yero, saya. Lin An. Kakak ipar memanggil Lin An? Saya. Tidak, Xing Yao, kamu salah dengar. Cepat tidur saja. Sudahlah. Pasti saya terlalu lela. Aduh. Nona Yero. Kamu ini. Lin An. Kamu baik-baik saja, syukurlah. Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Nona Yero. Panggil aku Xiaoro. Lin An. Beberapa hal. Hanya disadari ketika sudah hilang. Aku bilang. Aku mau beri Zihan seorang ayah. Nona Ye. Panggil aku Xiaoro. Xiaoro. Lin An. Aku. Kakak ipar, kamu belum tidur? Aku masuk. Cepat. Kakak ipar, kamu. Kakak ipar, kamu. Kenapa tidur cepat sekali? Oh, hari ini aku agak capek. Ditambah lagi soal Lin An. Jadi lumayan lelah. Astaga. Ini apa sih? Sesak sekali. Hei, kakak ipar, kamu baik-baik saja kan? Aku agak ngantuk. Cuma menguap saja.
Kakakapar. Semakin dipikir, semakin aneh. Sehari sebelum Lin An menghilang, Batu di tangannya. memengkarkan cahaya putih. Bisa mengusir iblis. Seharusnya dia tidak akan Ya. Lin An pasti bisa melihat rencana jahat terhadap Zijian. Pasti punya kemampuan. Kamu cepat tidur saja. Mungkin besok pagi akan kembali. Cepat. Ya, Lin An pasti tidak kenapa-kenapa. Kakakapar. Selimutmu. Kok aneh ya? Apa yang aneh? Sepertinya ada sesuatu. Kers. Apa ini? Ternyata memang ada benda ya. Ini. Lihat betapa cerobohnya aku. Ini tongkat bisbol. Tongkat bisbol. Kok bisa jadi tongkat bisbol? Aku kira itu. Kamu pikir itu apa? Tidak ada apa-apa, kakak ipar. Kamu baik-baik. Kenapa pegang tongkat bisbol? Karena baru-baru ini, ada yang menjebak Zihan. Ditambah Lin An tidak ada di rumah. Aku pakai ini buat jaga diri. Cepat kembali tidur. Oke, kamu istirahat cepat, kakak ipar. Aku keluar. Aku capek banget. Panas banget. Nona Ye, kamu baik di tempat tidur, ngapain pegang tongkat bisbol? Aduh sakit sekali. Maaf ya, Lin An. Mari aku bantu pijat. Iya, Lin An, kamu. Gimana? Ye. Nona Ye, aku. Aku sudah bilang. Panggil aku Xiaoro kecil. Ada suara di dalam rumah. Sepertinya ada suara. Vegan. Pasti karena aku terlalu lelah. Ini lebih melelahkan daripada jadi satpam. Ya. Nona Shen. Dengar aku dulu. Lin An, senang kamu baik-baik saja. Aku sempat berpikir. Aku yang menyebabkan. Gimana kalau kamu lepaskan aku dulu? Maaf ya. Tidak akan menjadi beban untukmu. Kamu pasti tidak tahu. Seberapa khawatirnya aku tentangmu. Aku baik-baik saja, Nona Shen. Panggil aku Xingye. Lin An. Kamu nggak tahu. Hal setelah hilang. Baru kita tahu betapa berharganya. Aku terhadap. Kenapa kalimat ini terdengar familiar ya? Kamu sedang bicara apa? Tidak ada apa-apa, Nona Shen. Bukan, Xingyao maksudku. Apakah kita ini bergerak terlalu cepat? Lin An, setelah kehilanganmu, baru kusadari betapa pentingnya dirimu bagiku. Apakah merasa malas denganku? Tidak, aku tidak. Xingyao.
Aduh. Lupa kalau kakak ipar masih di rumah. Xingya kamu. Xingya kamu. Kok tidur di sofa? Kasihan ya. Semua ini kenapa sih? Ya. Sofa ini. Lin An sudah tidur. Aku tertidur. Ada rasa aman oh. Ternyata begini ya oh iya. Kamu lihat Lin An? Tidak lihat. Kakak jangan khawatir, Lin An pasti tidak apa-apa aku hari ini. Akan kirim orang lagi. Ya. Xingya. Sofa kamu hari ini kok agak sesak ya? Iya. Mungkin. Ini bajuku. Oh, Ternyata baju ya. Apa ini? Keras banget. Ini. Tongkat baseball. Aku rasa kakak ipar benar kemarin malam. Jadi, aku juga siapkan satu untuk jaga diri. Tongkat baseball Oh begitu. Kalau begitu. Cepetan bangun deh, aku mau keluar bentar. aduh. Aku jadi pengen banget keluar. Hal kayak gini aku gak mau ngalami lagi. Lahi. Maksud kamu ngomong gitu apa sih? Hah. Aku. Ah. Aku. Jangan aku, sekarang kamu milikku. Ah, kamu. Kakak iparmu masih di sini. Atas perintah Yang Mulia Kaisar Langit, Menugaskan bintang penjaga kota awan. menyelenggarakan gerbang selatan langit, Pertemuan Raja Langit kelima. menetapkan posisi Raja Langit, perlihatkan kekuatan surga, Raja Surga kelima. Benar-benar ada Raja Surga kelima di gerbang selatan. jabatan ini. Raja surga kelima di gerbang selatan ini. Apakah Lin An katakan sebelumnya benar? Apakah dia benar-benar? Raja Surga kelima di gerbang selatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Raja kelima gerbang surga selatan itu dewa resmi di surga. Asal Yusul Lin and Kau Seladiki. Dengan jelas. Bagaimana mungkin dia jadi dewa? Xiaoquan. Segera beri kabar pada keluarga besar kota awan. Bilang pada mereka, Raja kelima gerbang surga selatan punya acara. Siapa yang tidak datang akan dapat malapetaka. Baik. Aku gak sanggup lagi. Tidak ada tanah yang rusak. Hanya sapi yang kelelahan. Sekarang aku akhirnya mengerti temannya Kaisar Langit, Lin An. Nona Shen. Aku sungguh gak bisa lagi, bisakah kita? Aduh, Ada masalah besar. Keluarga Kiao mengadakan konferensi Raja kelima gerbang langit selatan. apa? Pertemuan Raja kelima gerbang langit selatan. Pedang raksasa adalah simbol kekuasaan raja. Bisa menjadi Raja kelima gerbang langit selatan. Simbol kekuasaan raja. Menjadi Raja. Orang biasa juga berharap diakui oleh simbol kekuasaan raja. Sungguh konyol. Hormati Sang Guru. Linja. Kau beruntung ya. Aku menjara kau bekel. Mati karena sapu itu. Sapu apa itu?
Itu trik dari Lin An. Xiao Ze keluar, lalu semuanya baik-baik saja. Menurutku, Lin An hanya tidak ingin kita punya senjata rahasia. Tuan Qiu, kau bicara tentang keluar menghadiri acara Nantiangmen Raja kelima. Katanya mendapat peluang, sekarang si Zhe terluka. Jangan bilang panggil. Cuma buat jadi latar saja. Iya, betul. Sudahlah. Kalian pikir peluang itu gampang didapat? Ini adalah kekuasaan Raja Langit. Butuh kesempatan. Baru bisa dibuka. Untuk menunjukkan kehendak. Kebajikan mencintai kehidupan. Kesempatan. Kesempatan apa? Hahaha. Tentu saja. Gerbang Selatan, Raja kelima. Hatter. Gerbang Selatan, Raja kelima. Saudara perempuanku yang baik. Bukankah itu yang kamu pikirkan? Mungkinkah? Raja kelima Menara Selatan adalah Lin An. Mungkinkah? Raja kelima Menara Selatan adalah Lin An. Kakak, kamu ngomong apa sih? Raja kelima Menara Selatan seorang dewa. Lin An, sehebat apapun, cuma petugas keamanan, mana mungkin jadi Raja kelima Menara Selatan. Kakak. Akhir-akhir ini abang memang sedikit aneh. Dia melakukannya untuk menarik perhatian. Bagaimana mungkin? Raja Langit Kelima, Gerbang Selatan. Tapi belakangan ini Lin An memang banyak berubah, dan sepertinya dia bisa mendengar suara hati kita. Jadi, Lan. Orang yang dibicarakan, Lin An, menyebut dirinya Raja Langit kelima dari Gerbang Selatan. Apa? Tuan Xiao. Apakah mungkin kakakku Raja Langit kelima Gerbang Selatan? Sayangnya. Bukan. Penjaga arogan, selalu membesar-besarkan diri. Sudah menghilang sepenuhnya. Apa? Lin An sudah meninggal. Sudah meninggal. Dia benar-benar sudah meninggal. Hebat, Lin An sudah mati. Seluruh keluarga Lin milikku sekarang. Kakak. Jangan terlalu sedih. Walaupun kakak sudah tiada, kamu masih punya aku. Aku akan menganggapmu seperti saudara kandungku. Ini adalah Gerbang surgawi terbuka, bangau serentak berkicau. Raja kelima dari Gerbang Selatan hadir. Raja kelima Gerbang Selatan. Benar-benar datang, kalau bisa menjalin hubungan dengannya. Aku dan Xiao Ze bisa cepat sukses. Raja kelima dari Gerbang Selatan. Kalau bisa mendapatkan perhatiannya, kesempatan jadi dewa, kenapa harus berpura-pura lagi? Saat itu keluarga Lin, keluarga Shen, keluarga Qiao, semuanya akan jadi milikku. Dewa turun ke bumi. Kami sambut Raja Langit kelima Gerbang Selatan. Kami sambut Raja Langit kelima Gerbang Selatan. Linja. Tidak konsisten. Pikiran jahat. Layak masuk siklus reinkarnasi. Tak pernah bangkit selamanya. Apa? Apa? Pancing-cing. Berfoya-foya, memuja kemewahan. Tak pantas jadi istri, tempatmu di neraka. Tidak akan pernah jadi manusia selamanya. Tidak, jangan. Lin An. Lan. Kakak. Kamu,
Kamu kan sudah mati? Lin. Kamu ternyata masih hidup. Bagaimana bisa? Kalau aku mati. Hari ini kalian. Pertemuan Raja Kelima Pintu Langit. Untuk siapa? Kalau aku mati, bagaimana kalian bisa lolos dari tangan monster sapi? Qiao Shao-kun. Pada akhirnya, aku adalah penyelamatmu. Ayo cepat. Berlututlah dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Terima kasih. Aku akan berterima kasih padamu, kaki. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu lolos dari cengkeraman setan banteng. Tapi hari ini. Tetapi itu adalah penobatan Raja Surgawi kelima di gerbang Surgawi Selatan. Penjaga keamanan, berani membuat kami tunduk? Anda memintanya. Kakak, Kalaupun kamu mau cari perhatian, pilih-pilih tempat dong. Kamu berpura-pura jadi dewa, membuat kepala keluarga. Memberikan penghormatan besar padamu, kamu keterlaluan. Iya, benar-benar keterlaluan. Lin An, melihatmu tidak mati, aku senang. Kenapa kamu bertindak seenaknya, membiarkan semua orang memberi penghormatan padamu? Cepat minta maaf. Minta maaf. Baru datang, sudah memberikan penghormatan besar. Aku belum mengatakan apa-apa. Selain itu, kalaupun kalian berlutut dan membenturkan kepala minta maaf padaku, aku juga sanggup. Kakap. Anak kecil. Kamu cuma seorang satpam. Meski dapat kesempatan. Masih terkungkung. Cepat pergi. Jangan ganggu pertemuan Raja Langit. Kukatakan pertemuan Raja Kelima Gerbang Langit Selatan ini untukku. Tidak percaya. Lihat baik-baik. Melangkah dan tidak terpental kembali. Melangkah. kenapa? Tidak terkena serangan balik ya. Apakah Lin An benar-benar Raja Kelima Gerbang Langit Selatan? Apakah Lin An benar-benar Raja Kelima? Lin An benar-benar Raja Kelima? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dia cuma seorang satpam. Penjaga pintu. Dia jadi Raja Kelima di gerbang selatan. Penjaga pintu. Aku Raja Kelima di Gerbang Selatan untuk menjaganya. Bukankah ini masuk akal? Gerbang selatan juga gerbang. Ani, Jangan pura-pura, bocah. Pintu gerbang surga memang pintu, tapi bukan kamu, penjaga kecil, yang bisa menjaganya. Guru Dewa, apa maksudmu? Lin An sudah naik tangga Dewa Raja Kelima dari pintu gerbang surga. Dan bilang kena reaksi birak. Bukankah itu bukti dia adalah Raja Kelima dari HMPH, hanya keberuntungan bocah ini saja. Barusan kekuasaan Raja mengalami gangguan. Saya kira Raja melihat Linze luka dan merasa kasihan, jadi mengurangi tekanan. Sekarang semua orang bisa mendekati kekuasaan dan mendapatkan berkah. Oh, ternyata begitu. Kakak, kamu sangat egois. Kamu pasti sembunyi di tempat gelap melihatku terluka. Raja mengurangi tekanan, jadi kamu muncul. Ingin mendapatkan kesempatan pertama. Kamu terlalu egois. Lin An, turun cepat. Kesempatan ini bukan untukmu. Biarkan Sixhe duluan. Benar, Lin An, kamu menipu kami, seharusnya kompensasi kami. Kamu bisa jadi yang pertama mencari kesempatan, biarkan Xiao Zhe duluan. Aku sudah menipu kalian. Baiklah. Kalian coba sendiri aja. Lihat tanpa aku. Seberapa banyak kesempatan kalian bisa dapatkan. Minggirlah, aku pergi dulu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar Raja Surgawi kelima dari gerbang Surgawi Selatan? Mungkinkah dia Raja Surgawi kelima dari gerbang Surgawi Selatan? Ada juga reaksi balik. Lalu mengapa saudaraku baik-baik saja? mungkinkah? Dia Raja Surgawi kelima dari gerbang Surgawi Selatan. Tidak sabar untuk sukses cepat. Kesempatan Raja Surgawi ini tidak semudah itu didapat. Kesempatan surgawi. Berkah bagi semua. Ini adalah jalan ke langit,
menguji keberuntungan. Siapa yang melangkah 7 langkah? Bisa dapat berkah manusia. 5 langkah, berkah abadi. 3 langkah, berkah dari langit, hadiah dari surga. Namun, berkah manusia terbatas. Jangan dipaksakan. Berkah dan malapetaka beriringan. Jika memaksa maju, akan kena malapetaka. Oh, ternyata butuh berkah manusia ya. Tapi guru, kenapa aku tidak bisa masuk ya? Ahem. Keberuntunganmu bukan di sini. Tidak perlu memaksakan. Selanjutnya, Siapa yang mau coba keberuntungannya? Tanpa berkah, malah bisa kena dampak buruk. Ini terlalu berbahaya. Keberuntungan. Jika mendekati 3 langkah, jadi bintang keberuntungan langit. Semua akan mencoba menjilatku. Guru. Aku, Lindsay, bersedia mencoba. pemberian keberuntungan dari surga tergantung pada takdir. Tak bisa dipaksakan. Kamu. Mari maju. Lindsay, saya sarankan kamu lebih baik menyerah. Saya lihat dahi berwarna gelap, tidak ada berkah. Hati-hati melangkah maju. Bisa disambar petir. Lin An, diamlah. Xiao Ze baik hati. Sapu sial tidak pernah membahayakannya. Berarti Xiao Ze kita adalah orang yang beruntung. Saya percaya dia pasti adalah anak pilihan. Kakak. Bagaimana kamu bisa bicara begitu? Saya ingin berjalan di jalan menjadi bintang keberuntungan terpilih. Ini juga demi kebaikan kakak dan kakak ipar. Bagaimana mungkin kamu mengutukku? Lin An, kamu egois, tidak suka orang lain bahagia. Aku kecewa padamu. Baik. Hari ini, aku akan membuktikan diriku padamu. Xiao Ze tidak mengalami balasan buruk, menunjukkan bahwa dia orang yang beruntung. Lin An, melihatnya, Xiao Ze. bisa menapaki jalan. Apakah ini cukup membuktikan dia orang baik, membantah kamu salah? Kamu kenapa keras kepala sekali? Aku keras kepala. Lin Nan Fei, kamu pernah dengar ungkapan, Orang baik tak berumur panjang. yang jahat bertahan lama. Lin An, kamu terlalu jahat. Berani-beraninya bilang Lin Ze jahat. Jahat. Lin An, kau yang jahat. Nanti Xiao Ze jadi orang terpilih, aku akan buat kamu minta maaf dengannya. Orang terpilih yang beruntung. Lin, Lanjutkan, saudara, saudari ipar semua bilang kamu beruntung. Cepat tunjukkan kepada kami. Aduh, sial, walaupun tidak kena dampak buruk. Tapi aku merasakan tekanan yang kuat. Xiao Ze, kenapa tidak maju? Cepat jadi terpilih yang beruntung. Tampar wajah Lin An, hahaha. Tampaknya dia sudah merasakan tekanan dari alam semesta. Keberuntungan yang kurang. Setiap langkah maju merasakan penolakan dari alam semesta. Linsha. Melangkah 1 langkah sudah sulit. Cepat turunlah. Hanya bisa melangkah 1 kali. Jadi, apa mungkin seperti kata Lin An? Dia hanya mengandalkan keberuntungan. Tidak, aku tidak bisa turun. Saya menjadi bintang keberuntungan terpilih. Saya akan menginjak kalian semua. Langkah paksa akan mendapat bumerang. Sungguh serakah yang tak ada puasnya. Xiao Ze. Xiao Ze.
Kamu baik-baik saja kan? Xiao Ze tidak mendapat berkah Tianmen, tidak masalah. Kakak masih seperti dulu. Sayang kamu. Sialan. Baru jalan dua langkah. Udah ada tekanan besar begini. Sebagai lulusan luar negeri, Dr. Mehdi. dikasihi semua orang. Aku adalah orang pilihan. Aku harus melangkah lagi. Xiao Ze sudah semakin dekat, dalam jarak 7 langkah. Ini menunjukkan kamu orang yang beruntung. Cepat kembali, sudah hebat Xiao Ze. Kamu sudah melangkah 3 langkah, Xiao Ze. Kembali. Bisa lebih maju lagi. Guru Dewa, keberuntungan ini bisa muncul hanya dengan tekad? Kalau hanya mengandalkan usaha. Lalu untuk apa ada bakat? Lihat di atas kepalanya. Apa itu? Apa itu? Sesuatu menghilang di atas kepalanya. Itulah keberuntungannya. Ah, Apa? Keserakahan yang tak terpuas. Tanpa penyesalan untuk terus maju, ini hanya kasus membunuh angsa bertelur emas, menguras kolam menangkap semua ikan. Satu-satunya cara untuk melawan murka surga adalah dengan menghabiskan berkat-berkat masa depan seseorang. Ketika keberuntungannya habis, yang tersisa hanya sial saja. apa? Keberuntungan Xiao Ze adalah dari masa depan. Dongar? Cepat pulanglah. Kalau keberuntungan habis, yang tersisa hanya kesialan. Aku tidak akan sial. Jadi pembawa keberuntungan. Keberuntunganku akan melimpah. Aku mau melangkah lebih jauh lagi. Jongon. Ah, jangan. Xiao Ze, kembalilah. Kakak tidak ingin kamu jadi bintang keberuntungan atau dapat berkah dari langit. Kakak hanya ingin kamu. Benar. Xiao Ze tidak perlu membuktikan apapun. Kamu punya cinta dari aku dan kakak, itu sudah cukup. Ini yang Lin An tidak bisa. Ayo kembali, ya. Tidak bisa didapatkan walau memohon. Pan King, jangan sok tahu. Kamu kira cinta berharga berapa? Apakah penting? Cukup, Lin An. Kamu seperti kucing tak bisa mengatakan anggur itu. Cinta aku dan kakak tidak kamu dapatkan. Tidak dapat? Baiklah. Adik baik kalian. Yang lihat-lihat. Apakah perhatian kalian padanya akan membuatnya menyerah pada berkah langit? Xiao Ze, dengarkan, cepat kembali. Ah, tidak. Aku mendapatkan berkah langit. Aku jadi bintang keberuntungan terpilih, pantas untukku. Aku lulusan luar negeri. Dr. Medis. Kenapa aku harus diejek oleh seorang satpam? Nak, pikirkan baik-baik sebelum melangkah. Yang kau habiskan adalah nasibmu. Menghabiskan nasib. Aku. Tapi berkah dari langit ada di depan mata. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Kakak Xiao Ze datang membantu. Sepertinya benar-benar berguna. Aku merasa lebih ringan. Berguna, biar aku bantu juga. Hubungan kalian sangat dalam. Demi adik tidak sedarah, Rela menghabiskan keberuntungan sendiri. Terhadap adik kandung sendiri. tapi malah bersikap dingin. Benar-benar lucu ya. Lin An, jangan ngotot lagi, ini adalah. Ikatan di antara kita Dan ini yang tidak akan pernah kamu dapatkan.
Benar, Lin An, kamu iri. Xiao Zhe, beranilah melangkah maju. Dengan kakak ipar dan kakak perempuan di sini, kami pasti akan membantumu mendapatkan berkat dari Tianmen, jadi bintang keberuntungan yang terpilih. Kenapa bisa begitu? Kenapa punya dukungan keberuntungan kakak dan kakak ipar? Aku juga hanya bisa maju satu langkah. Sepertinya Lin Zhe benar-benar orang yang kurang beruntung. Butuh bantuan orang lain. Jaraknya belum sampai 5 langkah. Aduh, sungguh menyedihkan. Diam, meskipun guru dewa, jangan hina Xiao Zhe. Xiao Zhe di hati, Adalah yang terbaik. dia adalah orang yang beruntung. Betul, langkah-langkah yang Ekset lewati ini. Berkat usahanya sendiri. Kami hanya memberinya kasih tanpa pamrih, dan itu tidak akan pernah Lin An dapatkan. Ekset, semangat! XZ Semenget. Buktikan dirimu. Sialan. Aku harus mendapat berkah Tianmen, aku harus jadi bintang keberuntungan terpilih. Tidak bagus. Kekuatan wewenang merasa terhina, akan mulai menyerang balik, cepat mundur. Pembalasan. Mengina. Aku punya dukungan kakak dan istri saudara. Kenapa kamu merasa aku masih menghina? Ya. Habis sudah. Ah, Xiao Zhe, kamu baik-baik saja? Sialan. Aku lulusan luar negeri. Dr. Medis. Saya bukan orang terpilih yang beruntung. Siapa itu? Apakah dia satpam itu? Xiao Zhe, jangan marah lagi. Ini berkah dari surga? Nggak penting sama sekali. Asal kamu baik saja. Benar, Xiao Zhe. Asal kita bersama. Yang terpenting bahagia. Bahagia. Saya tidak yakin. Kalian nekat ke langit. Keberuntungan sudah habis. Nantinya hanya akan sial. Lin An, kamu bicara ngelantur. Kamu iri dengan kasih sayang kami pada Xiao Zhe. Keberuntungan dan sial. Itu hanyalah kehampaan. Tidak pernah ada. Benar, Lin An. Xiao Zhe tidak mendapatkan restu dari Tia. Dia tetaplah. Adik Yang Paling Kami Sayang. Kenapa kamu mengutuk kami? Kutukan? Lihat sendiri saja. Xiao Zhe. Oh tidak. Tesis studi luar negeri terungkap plagiat. Gelar dicabut karena plagiarisme tinggi di CNKI. Apa? CNKI. Apa itu CNKI? Bukankah kita melakukannya dengan sangat hati-hati? Ada apa, Xiao Zhe? Nona Lin, sesuatu telah terjadi. Beberapa perusahaan milik keluarga Lin terbukti menghindari pajak dan arus kas keluarga Lin bangkrut. Apa? King ada masalah. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Apakah kita benar-benar akan sial terus? Tidak bisa diterima. Lin An, cukup. Kamu pikir satpam punya hak mengkritik? Bahkan jika kami benar-benar, kami lebih kuat 10.000 kali daripada Aku, Satpam. Kamu harus lihat apa aku jaga. Sekarang aku adalah Satpam Gerbang Langit Selatan. Lin An. Tenang saja, Xing Yao. Hari ini akan membuat mereka tahu. Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarang orang. Lin An, kamu pasti bercanda. Anda hanya beruntung dan telah mengumpulkan beberapa prestasi pribadi. Dia mengira adalah Raja Surgawi kelima dari Gerbang Surgawi Selatan. Benar sekali, Lin. Apa yang membuatmu begitu sombong? And a baru mengambil satu langkah. Anda dapat membuktikan bahwa Anda orang biasa dengan sedikit keberuntungan. Mengapa selalu suka menyombongkan diri? Untuk mendapatkan perhatian orang. Mencari perhatian. Kalian juga pantas. Bagaimana bisa? Kenapa l'un en pergi dans Gamuda?
C'est parti. Tiada tekanan dari langit dan bumi. Apakah dia benar-benar bintang keberuntungan? Tidak percaya. Kalau memang dia punya keberuntungan, hanya seorang penjaga. Pasti dia curang. Curang. Tidak mungkin. Pintu surga memiliki roh. Kalau curang, pasti akan kena akibat buruk. Mungkinkah? Lin An memang sangat beruntung. Tapi, Meski seberuntung apapun, juga tidak bisa mendekat dalam 5 langkah. Ani. Ini apa yang terjadi? Kenapa Lin An naik tangga langit seperti berjalan biasa? Apakah tidak ada tekanan? Kekuasaan ini rusak. Tidak mungkin. Jarak 5 langkah ini, bahkan aku juga akan merasakan tekanan langit dan bumi. Dia cuma manusia biasa, mana mungkin bisa melakukannya, ya? Kekuatan ini pasti rusak. Biar aku coba. Tekanan ini kuat sekali. Bukankah ini Tuan Kiao? Kenapa dia sujud? Cepat bangun. Berdirilah. Sialan. Sialan. Linen. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak bisa bertahan. curang. Kalian lihat baik-baik. Ah. Ini adalah kekuatan sejati alam semesta. Bagaimana Lin An bisa bertahan? Apakah kamu benar-benar Raja Langit kelima dari pintu selatan? 6 langkah? Sudah 6 langkah. Tambah 1 langkah lagi. Dia akan terpilih oleh langit. Dapat berkah dari pintu langit. Jalan. Apa dia punya dasar seperti itu? Tidak. Tidak. Bintang keberuntungan milikku. Linen. Apa hakmu? Mengapa? Karena aku lebih berhati nurani darimu. Jangan pergi. Jangan pergi. Linen. Aku tidak tahan lagi. Aku hampir mati. Aduh. Terima kasih, Guru. Atas pertolonganmu. Ahak. Linen. Aku tidak kuat menahan tekanan langit dan bumi, tapi kau tetap lanjut. Kau benar-benar pantas mati. Diam. Orang ini sudah masuk dalam 3 langkah. Dia terpilih, bisa dapat berkah. Orang seperti ini, tidak bisa kau ganggu. 3 langkah sudah. Tidak, dia cuma manusia biasa. Bagaimana mungkin? Guru Dewa. Tidak benar. Pemberian berkat dari gerbang langit. Kenapa tidak ada tanda alam? Iya benar. Pemberian berkat dari gerbang langit. Harusnya ada tanda muncul. Kenapa sama sekali tidak ada reaksi? Oh, aku tahu. Linen. Apa kompromi dengan iblis? Mendapat bantuan iblis sapi. Mendekati 3 langkah ini. Kamu curang. Itulah kenapa surga tidak memberkati kamu. Curang. Iblis banteng. Linen. Kamu benar-benar licik. Aku licik. Lihat baik-baik. Pikiran kalian yang terlalu busuk. Tidak ada berkah dari gerbang langit. Karena sebenarnya aku adalah pemilik gerbang langit. Tak ada berkah yang bisa diberi. Ani. Dia menyentuh kekuasaan. Guru bijaksana Apa yang akan terjadi selanjutnya? adalah menjadi dewa. Teratai emas memuncul, burung bangau terbang kelompok. Dia benar-benar adalah Raja kelima gerbang langit selatan. Linen. Lin An benar-benar adalah Raja kelima gerbang langit selatan. Ini. Apa ini? Apa sih yang Lin An lakukan? Aurora menunjukkan kedatangan dewa, Raja kelima gerbang langit selatan.
Telah kembali. Bintang penjaga kota Jiang, sapu hitam, bersujud menyambut Raja kelima dari gerbang selatan langit. Bersujud menyambut Raja kelima dari gerbang selatan langit. Gerbang selatan langit. Raja kelima. Lao. Dia raja kelima dari gerbang selatan langit. Kita. Kita telah mengusir raja kelima dari gerbang selatan langit. Dengan tangan kita sendiri. Aku menyerah. Raja kelima gerbang selatan. Ini. Bintang hitam jaga malam. Apakah kamu tahu dosamu? Hamba tidak tahu. Kamu menyalahgunakan tanda jiwa, menyebabkan kematian orang, di lelang harta karun. Melepaskan iblis sapi. Berani kamu berkata-kata. Kamu tidak merasa bersalah. Hehe. Empunilah Raja Longji. Anda mungkin tidak tahu. Ini adalah tugas saya. Di kota ini banyak orang jahat. Tugas saya adalah Membawa kezilan bagi mereka. Lihatlah Jiao Shaokun ini. keberuntungannya. Sudah habis aku pakai, jadi. Tangga surgawi ini. Dia tidak bisa naik satu tingkat pun. Apa yang kamu bilang? Kamu menghabiskan keberuntunganku. Tegasmu. Menghabiskan keberuntungan. Jadi kamu adalah Xiaoxian. Nama jalan Black Brom. 10 buts. Ça pue. Bintan ça pue. Apa?